bahwa dunia ini harus jadi Islam. Nah, ini yang mengerikan, harus jadi Islam. Setelah sekian abad berjalan, dalam buku Ilusi Negara Islam itu Gus Dur menjelaskan, karena tidak ada negara manapun di dunia yang Islamnya bisa begitu kuat kecuali Indonesia. Saudara bayangkan itu, aneh sekali bukan? Ternyata dunia ini sangat mengharapkan supaya dunia diislamkan lewat Indonesia. Saudara jangan main-main untuk hal ini. Maka itu ketika awal tahun 2002, mantan Perdana Menteri Singapura namanya Lee Kuan Yew menyatakan Indonesia sarang teroris. Maka percayalah, kalau Bapak kita bisa bicara kepada Agar seperti itu, dia pasti lebih banyak bicara kepada kita lagi, karena kita anak-anaknya. Amin. Ini sebuah janji yang luar biasa. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa keturunan Ismail itu diperhitungkan oleh Tuhan. Katakan amin. Ini luar biasa, saudara. Cuma setan yang membuat mereka jadi begitu rupa sehingga tanpa sadar kita jadi sakit hati. Jangan sakit hati, karena ada janji yang luar biasa. Lanjut, apa firman yang berikut ini? Kembalilah kepada nyonyamu dan tundukkanlah dirimu kepadanya. Ayat 10. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saudara dengar, kalau begitu kepada siapa duluan Yahweh berfirman tentang keturunan yang banyak itu? Ternyata bukan kepada Abraham, tapi kepada Hagar duluan. Hebat enggak? Di pasal 22 kita baru mendengar perjanjian Yahweh dengan Abraham, sampai ada kata anakmu akan sebanyak itu. Saudara, jadi tidak kebetulan, ternyata skenario Yahweh lah yang mengizinkan mengapa Islam itu terbanyak di dunia, adanya di Indonesia. Katakan amin. Loh, kok enggak amin? Ini kalau kita lihat nubuat ini campur tangan Tuhan. Maka itu ada hal yang dahsyat. Dalam buku Yerkam Ismail itu dikatakan, kalau waktu itu tiba, maka sebetulnya kita gereja di Indonesia harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita dipercaya Tuhan untuk mendapatkan kembali saudara-saudara kita yang lain, mama itu tadi. Hebat nggak janji Tuhan itu? Belum selesai. Lalu, ayo sudah berapa kali ini? Enak sekali Yahweh bicara kepada Hagar. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menyebut namanya Ismail. L-nya itu Elohim. Hagar masih bingung, anaknya belum tahu laki atau perempuan, tapi Yahweh sudah memperhitungkan ini. Kenapa namanya Ismail? Artinya karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Kalau sampai begitu rupa Tuhan itu berurusan dengan Ismail, saudara bisa bayangkan. Jadi nama Ismail itu artinya Yahweh mendengarkan penderitaan. Maka itu kita harus mengerti. 1 Juli 94, saudara, saya hadir di satu pertemuan. Pembicaranya itu Brother Andrew. Pertemuan diadakan khusus untuk hamba-hamba Tuhan dan para misionaris di Tawangmangu, Jawa Tengah. 1 Juli 94, saya nggak lupa tanggal itu. Sampai hari ini saya belum pernah lagi ada pendeta yang khotbah ayat itu. Ayat apa? Ketika telinga Malkus terpotong oleh pedangnya Petrus di Taman Getsemani. Masih ingat pada malam Yesus ditangkap, Petrus emosi. Nah, Brother Andrew adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dekat dengan para pemimpin dunia, dan Tuhan beri dia panggilan khusus. Saudara pasti kaget waktu saya berapa kali jumpa dia. Dia tunjukkan bukti foto-foto. Sebulan sebelum presiden pertama kita meninggal, Pak Karno meninggal, ternyata Brother Andrew menjumpai di rumah Yaso dan mendoakan.
Dia itu sahabat dekatnya Yasser Arafat, sangat dekat. Dia itu sahabat dekatnya pemimpin Hizbullah di Lebanon. Di kalangan Muslim dia diterima luar biasa. Dia itu sahabat dekatnya Mikhail Gorbachev waktu masih jadi presiden. Maka ketika dia bersahabat dengan Mikhail Gorbachev, dia minta izin dengan menerangkan. Akhirnya pertama kali dalam sejarah Uni Soviet, Brother Andrew membawa 1 juta Alkitab untuk pertama kali. Uni Soviet punya Alkitab. Dan sejak itu masuk Alkitab banyak-banyak. Ini orang hebat. Nah, ketika tanggal 1 Juli 1994 dia mengajar kami tentang Indonesia ini. Dia berkata seringkali tanpa kita sadar, kita ini sakit hati pada orang Islam. Padahal doa kita kan ingin mereka diselamatkan. Ayo ngaku ya atau tidak? Tapi berarti kita ini munafik. Doanya supaya mereka diselamatkan, tapi hati kita nggak suka mereka. Nah, Brother Andrew berkata, mengapa Tuhan Yesus nempelkan lagi ke telinga itu, potongan kuping itu ke kepalanya? Betul tidak? Brother Andrew berkata, itu bukan sekedar untuk Yesus buat mujizat, tidak. Tapi supaya Markus bisa mendengar firman lagi. Enggak punya kuping gimana mau dengar? Betul tidak, saudara? Brother Andrew berkata, tanpa kita sadari, gereja di Indonesia memotong telinga mereka karena kita nggak suka. Ayo kita bertobat untuk ini. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Tapi nama yang mereka sembah jangan ikut kita sembah. Kita harus menghormati mereka. Ada perjanjian yang luar biasa. Kita nggak bisa mengakhiri semua yang setan buat di dunia. Ingat loh, kalau Yesus tidak datang-datang, setan makin gila membunuh manusia. Narkoba sudah jadi senjata yang hebat. Lihat flu burung belum selesai, flu babi. Berapa banyak orang sudah mati. Ngeri. Itu semua setan. Nah, menurut Matius 24 ayat 14, untuk bisa mengakhiri semua pekerjaan setan ini, cuma satu, Yesus harus cepat datang. Tapi, nah ini dia, untuk membuat dia bisa cepat datang, gereja punya tugas, beritakan Injil kerajaan itu ke seluruh dunia, supaya jadi kesaksian bagi segala bangsa. Baru tiba kesudahan. Nah, untuk bisa mencapai mereka, gereja harus bertobat. Nama Allah jangan disebut. Kita akan bingung menginjili Ismail dan akan ditolak oleh Israel kalau kita panggil nama itu. Karena saya nggak suka juga. Ngerti sekarang saudara? Maka itu bodohnya gereja kalau masih tetap ngotot memanggil nama sesembahan yang lain. Setelah kita mengetahui hati Papa untuk 2 anak yang bermasalah ini, saya harap saudara mengerti ini semua. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil.